Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita hancurnya Istana Iblis bagian keempat. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Kamal menghisap pipa gading yang berisi tembakau bercampur candu. Kedua matanya sampai terpejam saking merasa nikmat. Beberapa kali bola matanya berputar-putar. Kemudian dia berpaling pada perempuan yang terbaring menelungkup dalam keadaan tanpa busana di sebelahnya. Kini ia sudah menjadi tuan tanah yang tersohor, bukan lagi centeng kacangan seperti beberapa tahun silam. Apa enaknya menghisap tembakau seperti itu? Bertanya perempuan itu. Sulit menerangkan, kau harus mencobanya sendiri. Mau? Yang ditanya menggeleng. Menghisap tembakau bercampur candu, jika tahu takarannya yang tepat, akan membuat seseorang menjadi sehat dan berkasa. Kau merasakan sendiri malam tadi, bukan? Perempuan itu menggigit bahu Kamal, lalu merangkul tubuh lelaki itu seraya berbisik. Kau memang kuat sekali, Mas. Malam tadi, malu aku mengatakannya. Aku hampir menangis kewalahan. Kamal tertawa gelak mendengar ucapan itu, lalu mencubit pipinya dan berkata, aku pun tidak menyangka kau begitu hebat melayaniku, Seruni. Mendengar ucapan itu, Seruni langsung bangkit dan menindih tubuh sang tuan tanah. Terangsang oleh tubuh yang bagus dan mulus itu, Kamal meletakkan pipa gadingnya di meja kecil di samping tempat tidur. Baru saja dia hendak menggumuli tubuh Seruni, tiba-tiba di luar terdengar suara kentongan titir 3 kali berturut-turut. Kamal terkejut dan angkat tubuh Seruni ke samping. Ada apa, Mas? Jika penjaga memukul kentongan titir 3 kali berturut-turut, berarti ada bahaya mengancam. Siapa manusia yang berani berbuat macam-macam terhadapmu, Mas? Biarkan saja para pengawalmu yang menyelesaikan segala urusan di sana. Aku ingin kita bersenang-senang, tidak turun dari atas ranjang ini sampai besok pagi. Di luar sana kembali terdengar suara kentongan titir 3 kali berturut-turut. Kamal melompat dari atas ranjang, tidak mempedulikan panggilan manja penuh birahi Seruni. Dia mengenakan pakaiannya dengan cepat, lalu berbaling pada Seruni yang menelantang bugil di atas ranjang. Kau tetap di sini, tunggu sampai aku kembali. Urusanku tidak akan lama. Begitu sampai di luar loji dan memandang ke arah pintu gerbang yang telah terbuka lebar, terkejutlah Kamal menyaksikan pemandangan di sana. 3 orang pengawalnya bergelitakan di tanah, satu dengan kepala pecah, satu lagi mati dengan kepala terpenggal dan menggelinding tidak jauh dari tubuhnya, dan satu lagi terkapar dengan golok menusuk dada hingga tembus ke punggung. Bukan kematian 3 pengawal itu yang membuatnya terkesiap, tapi justru dia melegak ke atas melihat siapa yang berdiri di antara ketiga mayat itu. Kamal mengusap matanya sampai pedas. Pak Parlin, mana mungkin? Bukankah aku sudah membunuhnya beberapa tahun yang lalu? Kepalanya terpenggal dan tubuhnya terkubur di longsoran jurang itu. Kamal seorang berbicara pada dirinya sendiri. Kamal langsung melompat turun ke halaman. Gerakannya cepat, kedua kakinya menyentuh tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu berhadapan dengan Parlin, Kamal langsung menyapu orang itu dengan pandangan mata yang tajam. Dan ketika melihat bagaimana kedua kaki Parlin menginjak tanah, bertambahlah nyalinya yang tadi sekejap pernah redup. Kau Parlin bukan?
Apa maksud kedatanganmu ke sini? Mau membalas dendam atas kematianmu? Pada saat itu kau datang untuk mengantarkan anak gadismu, menyuguhkannya kepadaku. Hah? Aku tidak perlu lagi perempuan busuk itu, Parlin. Nikmatilah olehmu sendiri. Orang yang dipanggil Parlin itu berdiri tegak tanpa sedikit pun membuka mulut. Wajahnya tetap datar dan tatapannya matanya yang kosong. Rupanya kau hendak minta aku bunuh untuk kedua kalinya, Parlin. Aku ingin tahu apakah kepalamu itu kalau kali ini aku penggal bisa menyatu lagi dengan tubuhmu. Entah dari mana didapat, tahu-tahu di tangan Kamal tergenggam sebilah golok panjang berkilat dengan berukiran kepala burung Garuda. Kau tentu sangat kenal dengan senjata ini, Parlin. Parlin masih diam, tubuhnya berdiri tegak, kedua kakinya seperti terpantek di dalam tanah. Lalu serangan golok itu seperti air bah. Tubuh Parlin seperti terkurung curahan serangan golok yang sangat ganas. Bacokan, tusukan, dan babatan menderu ke arah kepala Parlin. Bagian tubuh dan kaki Parlin tidak sedikit bergerak ataupun menangkis. Ia masih tegak berdiri, menyangka lawannya akan tercincang golok habis-habisan. Kamal mendapatkan kenyataan bahwa semua bacokan, tusukan, maupun babatan goloknya sama sekali tidak mencelakai atau melukai Parlin. Terdengar suara bergedebuk ketika senjata tajam itu mendarat di kepala, tubuh ataupun kaki Parlin. Tubuhnya masih berdiri tegak, sama sekali tidak mempan dibacok. Lambat laun nyali Kamal menjadi lumer karena semua serangan mematikan yang ia kerahkan sama sekali tidak menemui hasil. Bahkan tak kalah tangan Parlin dengan cepat menangkap pergelangan tangan kanan Kamal lalu memuntirnya keras-keras. Kamal mengeluarkan seruan tertahan sewaktu merasakan golok itu terlepas dari tangannya. Dia coba melompat untuk menjangkau senjata itu. Satu tendangan melanda pinggulnya, membuat Kamal melolong setinggi langit, mencelat sampai 7 tombak. Tubuhnya terkapar di tanah tanpa bisa bergerak lagi. Parlin terseok-seok melangkah mendekati Kamal. Kamal tahu tidak satu apapun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri. Maka dengan susah payah dicobanya untuk bangun dan berlutut sambil mengerlap minta ampun berulang-ulang. Kau minta ampun? Tidak satu orang pun bisa mengampuni dosa terkutukmu. Parlin mengeluarkan suara yang aneh, seperti suara bergema berada di tempat yang sangat jauh. Kalau kau mengampuni selembar nyawaku ini, aku berjanji akan memberikan 500 keping uang emas, barang-barang perhiasan, bahkan apa saja yang kau minta. Parlin sama sekali tidak bergeming, lalu secepat kilat menjambak rambut Kamal dengan tangan kirinya. 2 jari tangan terpentang lurus-lurus dan keras. Biji mata Kamal yang sebelah kiri mencelat mentah. Darah dan urat-uratnya berhamburan. Jerit laki-laki itu laksana mau merobek langit karena tekanan sakit yang tidak dapat dilukiskan. Tangan kanan Parlin berkelebat lagi, lalu ke muka Kamal. Untuk kedua kalinya terdengar jeritan laki-laki itu. Tapi yang sekali ini tidak sedahsyat yang pertama tadi. Mungkin juga disebabkan oleh mulutnya yang sebelah kanan robek sampai ke pipi, dibeset oleh Parlin. Tubuh Kamal menggigil menahan sakit. Sebagian dari bibirnya yang sebelah bawah menjulai akibat mulutnya yang robek. Sedang darah yang keluar semakin menambah seram keadaan mukanya. Untuk ketiga kalinya tangan kanan Parlin bergerak. Kali ini kelima jari tangannya mencengkram muka Kamal yang pada saat itu berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. Dan cengkraman itu benar-benar membuat muka Kamal kini menjadi sangat mengerikan dan berseledotan darah.
Kulit kuning dan kedua pipi hancur bergurat-gurat. Kuping hidungnya sebelah kiri tanggal. Palin lalu menarik ke arah golok yang terpampar di tanah. Dipandangi golok itu, dan ajaib, golok itu tiba-tiba melayang dengan deras dan cepat sekali menghujam ke arah lambung. Darah tampak mengucur dari lambung yang tertembus golok. Kamal hanya mampu tegak sesaat. Tubuhnya kemudian rebah di tanah di hadapan Palin yang masih berdiri tegak. Suara jeritanya makin perlahan, lalu berubah menjadi erangan. Ketika nyawanya putus, Palin mencabut golok yang menancap di perut orang itu. Lalu mayat Kamal diangkat menggunakan sebelah tangannya untuk kemudian dilemparkan ke dalam peti mati di atas kereta. Sementara itu, di kediaman Bodas, kedua lelaki berbadan kekar melangkah mendahului memasuki rumah besar dan megah, diikuti oleh seorang lelaki yang mengusung seorang wanita muda di pundak. Gadis itu diam tak bergerak, tetapi jika dilihat lebih teliti lagi, napasnya masih ada, hanya matanya terpejam rapat. Jelas adanya gadis itu dalam keadaan pingsan dan diusung memasuki sebuah kamar. Di situ telah menunggu seorang lelaki yang hanya mengenakan pakaian tidur, bertubuh krempeng tapi jangkung, dan memelihara kumis yang tebal dan tidak sesuai dengan tampangnya yang kecil, panjang dan cekung pada kedua pipinya. Kulit tubuhnya sangat pucat seperti mayat dan gigi tonggosnya menambah keburukan tampangnya. Lelaki ini bernama Juragan Bodas, mantan begal rampok yang terkenal di daratan Pasundan. Karena jasanya pada kompeni, ia diangkat menjadi juragan yang bertugas memungut pajak. Dia menyeringai ketika melihat paras gadis di atas usungan itu, lalu berpaling pada lelaki yang mengusungnya. Tubuh gadis itu diletakkan di atas pembaringan. Setelah pengusung keluar, diikuti seorang lagi yang berbadan kekar. Lelaki tinggi kurus ini melangkah mendekati lelaki kekar yang memakai ikat kepala berwarna merah dan menepuk-nepuk baunya. Cantik sekali anak si Karta, tapi kenapa wajahnya agak pucat? Lelaki kekar tadi tersenyum mendengar kata-kata orang di depannya. Dia meronta-ronta terus selama perjalanan. Seperti yang Juragan Bodas katakan, kalau Karta tidak bisa membayar tunggakan hutang itu beserta bunganya, maka anak gadisnya yang akan kita ambil. Bodas mengangguk. Aku mengucapkan terima kasih. Kalian selalu memberikan yang terbaik untukku. Siapa nama gadis itu, Parja? Ningsih Juragan. Nama yang bagus, sebagus bentuk tubuhnya. Lelaki tadi hanya terdiam sembari sunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya yang menghitam. Sejurus kemudian, lelaki tadi membuka mulutnya. Saya mendengar berita yang kurang sedap di telinga Juragan. Juragan Bodas terbatuk-batuk beberapa kali. Apa itu, Parja? Apakah mengenai penarikan pajak yang belakangan ini seret dan ada beberapa dari penduduk desa yang membangkang? Lelaki yang bernama Parja itu mengecilkan volume suaranya setengah berbisik. Kamal mati 2 hari yang lalu, menurut kabar yang saya dengar. Parja menghentikan ucapannya. Lidahnya tiba-tiba terasa keluh. Juragan Bodas menatap Parja yang berdiri di depannya dengan tidak sabar. Lalu lelaki tinggi kurus itu pun bertanya, "Tidak kau lanjutkan perkataanmu, Parja?" Parja mengelai napas panjang. Lalu, dia dibunuh di rumahnya. Menurut kabar yang saya dengar, dia terbunuh oleh seseorang yang membawa kereta kuda dengan peti besar di dalamnya. Lebih mengherankan lagi, mayatnya raib dibawa oleh orang misterius itu. Juragan Bodas sesaat lamanya termenung. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan itu. Akan tetapi,
seperti ada suara bisikan yang menggema sangat dekat dengan telinganya. Selanjutnya, giliran nyawa busukmu itu Bodas yang akan aku ambil. Bodas menahan ludah dengan keluh. Jauh di lubuk jiwanya dihinggapi perasaan khawatir. Nyalina tiba-tiba lumer. Sepertinya kau dan teman-temanmu akan punya tugas tambahan Parja. Juragan Bodas selalu berjalan ke arah lemari ukiran kayu jati yang berada di sudut ruangan. Tangannya membuka pintu lemari itu dan mengambil bungkusan kain berwarna kelabu yang ujung simpulnya ditali dengan menggunakan tali berwarna merah. Terdengar suara bergencing riuh manakala sang juragan mengambilnya dari lemari. Bungkusan itu lalu dilemparkan ke arah Parja sembari berucap, "Cari orang yang membunuh Kamal, bawa padaku. Kalau dia melawan, singkirkan untuk selamanya." Parja hanya mengangguk, lalu tanpa banyak bicara lagi, ia pamit untuk undur diri. Juragan Bodas hanya mengiyakan dengan anggukan kepala. Juragan itu mengantarkan Parja sampai ke depan. Belum lagi Parja dan orang-orangnya keluar dari halaman rumah. Juragan itu sudah menutup pintu. Dengan setengah berlari, dia masuk kembali ke dalam kamar. Selimut yang menutupi gadis tadi disingkapkannya. Sepasang mata lelaki itu seperti silau ketika melihat di balik selimut itu tidak ada apapun yang menutupi tubuh bagus si gadis. Meski sudah diberitahu bahwa gadis itu dalam keadaan pingsan dan dalam waktu tidak berapa lama lagi ia akan siuman dengan sendirinya. Namun saat itu Bodas mana bisa sabar. Ditelitinya sekujur tubuh gadis itu. Sebagai orang yang memiliki kepandaian, juragan itu akhirnya mengurut bagian-bagian tertentu dari tubuh gadis itu. Dengan mengerahkan tenaga dalam, dia mengurut urat besar dekat ketiak kiri si gadis. Sesaat kemudian Ningsih tampak bergerak. Kedua matanya perlahan-lahan membuka. Melihat tampang juragan itu, Ningsih seperti melihat setan. Mendengar suara bisikannya, Ningsih seolah mendengar suara hantu. Maka gadis itu pun menjerit keras. Juragan Bodas cepat menutup mulut Ningsih. Gadis itu berusaha melompat, tetapi sekujur tubuhnya lemah lunge, tidak bertenaga. Dia hanya bisa menggulingkan diri ke samping kiri tempat tidur. Sementara itu, Juragan Bodas dengan cepat menanggalkan pakaian tidurnya. Lalu sekali lompat diterkamnya tubuh gadis itu. Angin bertiup kencang. Hujan yang tadi hanya turun rintik-rintik kini mulai membesar lalu mencurah lebat. Kereta itu meluncur terus seperti tidak peduli akan lebatnya hujan dan pekatnya kegelapan malam. Benar-benar seperti kereta hantu. 12 pengawal yang bertebaran di sekitar rumah terheran-heran ketika melihat sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda memasuki halaman. Tidak kusir atau sais ada di atas kereta itu. Sesekali lidah kilat menjilat kereta misterius itu. Selagi perhatian semua pengawal itu tertuju pada kereta tersebut, tanpa mereka ketahui sosok bayangan hitam berkelebat masuk ke dalam rumah. Di atas kereta ada sebuah peti mati kayu jati berwarna hitam berukuran besar luar biasa. Kayu di atas peti itu tampak terbuka secara misterius ketika kereta itu akhirnya berhenti di tengah halaman. Ke-12 pengawal sesaat melangkah mengelilingi kereta itu. Kemudian seperti diberi isyarat, mereka sama berserabutan untuk melihat dari dekat apa isi peti mati itu. Begitu mereka mengeluarkan kepala, serentak kepala masing-masing seperti disentak setan. Paras mereka menjadi berubah. Ada yang merasa jijik, tetapi lebih banyak yang merasa ketakutan luar biasa. "Ada mayat di dalam peti itu," desis salah seorang dari mereka. "Mayat siapa?"
Yang lain bertanya dengan suara yang agak gemetar. Ada seseorang di antara mereka yang berani dan mencoba melongok ke dalam peti mati. Lalu kepalanya cepat-cepat dipalingkan. Ada rasa yang pernah mereka lihat orang itu. Seraya sambil berpikir keras, lalu dia ingat. Astaga, ini mayat Kamal, tuan tanah di daerah Karangmojo. Siapa yang mengirimkannya? Tidak mungkin kereta ini bisa menempuh jarak sejauh itu tanpa adanya kusir. Keanehan apa yang kita saksikan hari ini? Kata orang itu. Baru saja dia berkata begitu, tiba-tiba pintu rumah terhempas jebol, lepas dari engselnya. Lalu terhampar di lantai mengeluarkan bunyi berisik. Serempak ke-12 orang pengawal memalingkan kepala. Apa yang mereka saksikan kemudian membuat semuanya jadi melotot. Seorang lelaki berpakaian serba hitam tegak di depan rumah dengan muka datar dan dingin. Sorot matanya seperti tidak memancarkan sinar kehidupan. Tangan kanan lelaki itu menyeret sesosok tubuh, dan itu yang membuat 12 pengawal itu terkejut dan terbelalak. Ialah sosok tubuh juragan mereka sendiri. Sang juragan hanya mengenakan celana tidur. Kepalanya terkulai ke bawah, leher itu patah, dan dari mulut Bodas jelas kelihatan mengucur darah. Pemuda itu membunuh juragan Bodas. Seorang pengawal berteriak. Semuanya menjadi gempar. Lalu sadar apa yang harus mereka lakukan. Ke-12 serentak menyerbu. Sekarang kita mundur kembali di dalam rumah Bodas sebelum si Bodas meninggal. Juragan Bodas tersenyum puas. Entah sudah berapa kali ia melampiaskan hasrat kotornya kepada Ningsih, si gadis yang sekarang terkapar di sampingnya. Keringat orang itu bercucuran, membasahi tubuhnya yang tanpa selembar benang pun di sana. Perlahan, juragan itu turun dari ranjang dan meraih teko air dari perunggu yang berada di atas meja, tidak jauh dari ranjang. Air dalam teko itu ditenggaknya dalam sekali tengguk. Rupanya sudah malam. Tidak terasa bergelut dengan perawan anaknya si Karta sedahsyat ini, hingga aku tidak tahu hari telah berganti malam di luar sana. Kau sabar manis, setelah aku beristirahat sejenak, kita lanjutkan mendayung bersama menuju pulau kenikmatan. Namun seperti mendengar suara petir, begitu kagetnya sang juragan ketika pintu kamar tiba-tiba hancur berantakan, dihantam orang dari luar. Ia terkejut seperti melihat hantu. Dia membeliak sambil melangkah mundur. Di hadapannya bergerak mendekat seorang lelaki yang sungguh sangat dikenalnya. Pak Parlin. Dia cepat menyambar celana tidurnya. Parlin biarkan orang itu menggunakan celananya. Selesai mengenakan celana, dengan tampak beringas, dia melangkah di hadapan Parlin. Sementara itu, Ningsih berusaha menutupi tubuhnya dengan kain alas tempat tidur. Orang gila, kau tahu tengah berhadapan dengan siapa? Rupanya kau ingin mati untuk kedua kalinya, Parlin. Aku tahu kau kesohor dengan ilmu yang kau punyai. Tetapi aku tidak akan mundur barang sejengkal pun. Pengawal, teriak juragan Bodas. Namun teriakannya hanya keluar sepotong, karena saat itu Parlin sudah melompatinya dan menghantamkan satu jotosan ke muka juragan mantan perampok itu. Juragan Bodas terkelit ke samping. Tangan kanannya disusupkan satu jotosan ke perut Parlin. Bersamaan dengan itu kaki kanannya ikut menendang. Sebagai seorang mantan seorang perampok yang disegani, tentu saja kemampuan bertarung juragan Bodas tidak bisa dianggap remeh. Akan tetapi, diam-diam ia merasa jerih juga. Pukulan dan tendangan yang kena telak merebak dada dan perut Parlin seperti memukul kapas, dan lawannya sama sekali tidak terluka, bergetar saja tidak. Bersamaan dengan itu tangan kanan Parlin terayun dengan keras.
Ketika ada angin yang mendahului pukulan tangan kanan lawan, Juragan Bodas maklum kalau pukulan Parlin mengandung maut. Maka juragan yang cukup punya pengalaman itu cepat-cepat melompat ke samping kiri. 5 jari tangannya membuat gerakan merenggut ke arah tenggorokan Parlin. Serangan balasan sang juragan ternyata mampu mencapai sasaran lebih dahulu dari hantaman tangan kanan yang hendak dilepaskan Parlin. Hal ini tidak membuat Parlin menarik serangannya. Jari-jari Bodas laksana besi yang mencengkram leher Parlin dengan erat. Mati kau Parlin. Juragan Bodas mengira Parlin akan menggap-enggap lalu tidak bernapas dengan leher patah. Akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Parlin mencengkram tangan Bodas dengan erat. Bodas merasa cengkraman itu sangat kuat. Kalau tidak melepaskannya, cekikan di leher niscaya tulang tangan kanannya pasti akan patah. Buru-buru Bodas melepaskan cengkraman tangan di leher Parlin. Gerakan cepat Parlin melompat dari atas tempat tidur masih sambil mencengkram tangan Bodas dengan erat. Tubuh mantan ketua rampok itu ikut terbetot ke depan mengikuti gerakan Parlin. Dari sini Parlin susupkan lututnya ke arah wajah Bodas. Tidak ada kesempatan untuk menangkis. Lelaki itu jatuhkan dirinya. Begitu punggungnya menyentuh lantai, maka dia akan hantamkan kaki kanannya ke perut lawan. Tetapi ternyata Parlin lagi-lagi tahu kemana lawannya akan menghindar. Dari arah ini, tebasan tangannya masih terus menderu dengan deras. Wajah Juragan Bodas memang luput dari serangannya. Tapi kini gantian justru adalah batang leher juragan itu. Krak! Tulang leher Juragan Bodas bergetak patah. Tubuhnya langsung terhuyung roboh. Nyawanya sebenarnya sudah putus saat itu juga. Sebelum tubuh itu jatuh ke lantai, Parlin hantamkan tumitnya ke dada Juragan Bodas. Tidak ampun lagi, tubuh yang sudah menjadi mayat itu mencelat menghantam dinding. Dari mulutnya yang terbuka kelihatan darah mencurat. Satu erangan terdengar dari arah tempat tidur. Parlin berpaling. Seorang gadis telanjang setengah terduduk, wajahnya pucat. Gadis itu berusaha menutupkan kain alas tempat tidur ke tubuhnya. Parlin menatap tanpa ekspresi. Wajahnya tetap dingin. Lalu lelaki itu menghampiri tubuh Bodas yang sudah menjadi mayat. Gerakan tangannya enteng menyeret mayat Bodas keluar dari kamar. Lelehan darah yang mengucur dari mulut Bodas menetes di sepanjang lantai menuju keluar rumah. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.